Pangeran Diponegoro adalah di Tegalrejo ini, supaya hatinya dekat dengan rakyat, supaya hatinya mendengar nurani orang-orang kecil, supaya hatinya kelak menyala untuk kemudian menjadi pembela bagi orang-orang yang lemah dan tertindas. Dan tidak ada yang membuat beliau meneteskan air mata selain terbakarnya masjid yang beliau sangat cintai. Beliau memaklumkan sebuah perang sabil dengan tujuan membangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Dan Belanda tidak dapat mengakhiri perlawanan sang pangeran kecuali dengan sebuah tipu daya yang kemudian dijalankan oleh Jenderal de Kock di Magelang pada tanggal 2 Syawal di tahun 1830. Jalur nasab atau silsilah Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, nama ayah Sultan Hamengkubuwono III, nama ibu Bendoro Raden Ayu Mangkorowati, putri Bupati Pacitan, Raden Temenggung Setyo Wijoyo II. Lahir Ngayogyakarta Hadiningrat 11 November 1785, wafat Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855. Nama lahir Raden Mas Mustahar, nama dewasa Raden Mas Ontowiryo. Gelar kepangeranan Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Keluarga 8 orang istri dan 22 putra putri. Gelar pahlawan nasional Kepres nomor 87 strip TK strip 1973 6 November 1973. Adapun silsilah Bendoro Pangeran Diponegoro adalah sebagai berikut. Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro bin Sri Sultan Hamengkubuwono III Asmo Timur Gusti Raden Mas Surojo bergelar ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdul Rahman Sayyidin Panatagomo Khalifullah ingkang jumeneng kaping 3 ing Ngayogyakarta Hadiningrat bin Sri Sultan Hamengkubuwono II Asmo Timur Gusti Raden Mas Sundoro bergelar ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifullah ingkang jumeneng kaping kalih ing Ngayogyakarta Hadiningrat bin Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Asmo Timur Bendoro Raden Mas Sujono selanjutnya Pangeran Mangkubumi bergelar ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifullah ingkang jumeneng kaping sapisan ing Ngayogyakarta Hadiningrat bin Susuhunan Amangkurat keempat Asmo Timur Raden Mas Suryo Putro bergelar sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifullah ingkang kaping sekawan ing Nagari Kartosuro Hadiningrat utawi Susuhunan Amangkurat sekawan bin Susuhunan Pakubuwono I Asmo Timur Raden Mas Derajat selanjutnya Pangeran Puger bergelar sampeyan dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifullah ingkang kaping pisan ing Nagari Kartosuro Hadiningrat bin Susuhunan Amangkurat pertama atau Amangkurat Agung Asmo Timur Raden Mas Sayyidin bergelar sampeyan dalem ingkang sinuhun Prabu Hamangkurat Agung ing Mataram bin Sultan Agung Hanyokrokusumo Asmo Timur Raden Mas Rangsang utawi Raden Mas Jatmiko bergelar sampeyan dalem ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo ing Mataram bin Panembahan Hanyokrowati Asmo Timur Raden Mas Jolang bergelar
Suhunan Prabu Anyokrawati ing Mataram utawi Panembahan Sedo Krapyak. Ing Panembahan Senopati asma Timur Danang Sutawijaya bergelar sampeyan dalem ingkang sinuhun Panembahan Senopati ing Ngaloga ing Nagari Mataram. Dan hari ini setelah mendoakan Al-Maghfurlah Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, juga bersilaturahim di antara para dzurriyyah dan juga para pencinta beliau sebagai pahlawan kebanggaan kita, pahlawan nasional Indonesia, maka momentum hal menjadi penting untuk iktibar, mengambil berbagai pelajaran dari kehidupan, dari manaqib Al-Maghfurlah Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Kelahiran beliau pada Fajar 11 November 1785 dari Raden Ayu Mangkorawati, garwa Sri Sultan Hamengkubuwono III yang waktu itu masih menjadi Raden Mas Surojo, putra dari putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, cucu dari Sultan yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Dan sang pangeran lahir sebagai buyut Sultan Suwargi yang dalam kelahirannya ditimang oleh sang eyang buyut, dan beliau mengatakan kepada Ratu Ageng, permaisuri beliau, "Mbok Ratu, rawat dan jaga, besarkan anak ini baik-baik, karena dia kelak akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang pernah aku lakukan di dalam perang Mangkubumen atau perang Giyanti tahun 1746 sampai 1755 yang ditutup dengan pembagian Kesultanan Mataram menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta." Di sini kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah." Takutlah kepada firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahayanya Gusti Allah. Dan sang eyang yang selalu menjadi panutan bagi Raden Mas Mustohar, nama lahirnya ini, telah memberikan satu firasat yang sangat kuat tentang cicitnya bahwa kelak anak ini akan mengukirkan sejarah kepahlawanan yang luar biasa. Maka sang nenek buyut Ratu Ageng Tegalrejo yang memilih keluar dari keraton sepeninggal suaminya dan mendirikan Puri Tegalrejo di tempat di mana kita duduk hari ini, meskipun menurut penelitian lokasi persis dalam Tegalrejo lebih ke belakang lagi, karena bagian ini dahulunya justru tanah lapang, di mana di sebelah baratnya berdiri masjid yang dibangun oleh sang pangeran dan dihancurkan oleh Belanda pada 18 Juli 1825 nantinya. Disinilah Mustohar kecil diasuh nenek buyutnya. Yang pertama, diasuh dengan dekat kepada para petani, rakyat kecil, masyarakat jelata, yang membuat hati nuraninya terasah, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Maka siapapun yang menghendaki anaknya kelak mengukirkan sejarah besar, sangat penting untuk mendidik anak-anaknya bukan dalam suasana manja, bukan dalam suasana apa-apa keturutan, bukan dalam suasana apa-apa bisa dipenuhi, bukan apapun yang diminta diberi, tetapi dibesarkan anak itu di dalam keprihatinan, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail beserta ibunya di lembah yang tidak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Maka lembah yang tidak bertanaman itu dalam hal pangeran
Tegalrejo ini, supaya hatinya dekat dengan rakyat, supaya hatinya mendengar nurani orang-orang kecil, supaya hatinya kelak menyala untuk kemudian menjadi pembela bagi orang-orang yang lemah dan tertindas. Yang kedua, kalau Nabiullah Ismail disebutkan inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia, di dekat rumah Allah, tempat syiar-syiar Allah ditegakkan, maka demikian pula di tempat ini Kanjeng Ratu Ageng menghadirkan ulama-ulama dan santri-santri, wabil khusus yang paling berperan besar dalam kehidupan sang pangeran adalah Kiai Taptoyani dari Mlangi, Sayyid Taftazani dari Mlangi, yang kemudian menjadi guru sekaligus mursyid sang pangeran dalam Thariqah Satariyah, yang kemudian dari situ pula sang pangeran mengenal ulama-ulama besar yang lain, dari Kiai Dadapan, Kiai Gede Kasongan, Kiai Guru dari Bagelen, dan banyak ulama yang lainnya yang berjejaring sampai dengan Kiai Ageng Kasan dan Kiai Ageng Muhammad Besari di Tegalsari. Jejaring ulama ini pula yang kemudian nanti akan membentuk satu mata rantai perjuangan sang pangeran di masa yang akan datang. Sementara di Tegalrejo ini, para ulama itu datang dengan jalsah, bisa berhari-hari untuk menghatamkan kitab-kitab yang disebutkan oleh sang pangeran dalam babat, pula menjadi kurikulum wajib untuk dipelajari calon Sultan Yogyakarta, yaitu antara lain Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah, Tajus Salatin, Nasihatul Muluk, dan kitab-kitab yang lain. Maka beliau dekat dengan rakyat, dekat dengan ulama, dekat dengan santri, yang ini membentuk karakter pejuang pada diri beliau. Lebih-lebih sampai hari ini di British Museum di Inggris ditemukan satu benda rampasan dari Keraton Yogyakarta yang diangkut Raffles ketika menjarah keraton pada tahun 1811, yang paling tebal dari luar Eropa. Manuskrip yang ada di British Museum adalah sebuah kitab berjudul Serat Menak Amir Hamzah, berketebalan 3040 halaman, yang di halaman persembahannya ditulis, dipersembahkan dan ditulis atas arahan Ratu Ageng Tegalrejo. Maka Serat Menak Amir Hamzah yang digubah dengan cerita yang lebih luas, dengan inti cerita tokoh utamanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, Sayyidus Syuhada, menunjukkan kepada kita bagaimana masa kecil sang pangeran dilimpahi cerita kepahlawanan, dilimpahi cerita kegagahan yang menjelaskan kepada kita bagaimana beliau mampu bertahan, berjihad selama 5 tahun, meninggalkan segala kemewahan di Puri Tegalrejo di masa beliau menjadi pangeran nanti, yang Puri Tegalrejo ini memiliki 300 pelayan, 70 orang saja hanya untuk mengurus kuda, dan kandang kudanya itu ada di Kampung Kricak Nun, padahal itu di belakang, dulu bagian belakang dari Puri ini itu Kampung Kricak Nun di utara sana. Segala kemewahan itu bisa ditinggalkan, keluar masuk hutan, memakan buah-buahan hutan, hanya ditemani oleh Banteng Waring dan Jaya Suroto. Kalau tadi Pak Agus Jabu menyebut tentang harimau, maka di antara kisah yang terkonfirmasi bukan hanya dalam babat Diponegoro yang beliau tulis di Manado, tapi juga di babatnya Gondokusumo, tapi juga di babat yang ada di Suryongalap, tapi juga ada dalam babat yang ditulis di Keraton Yogyakarta maupun Surakarta, adalah kisah si Tepeng, seekor harimau yang ketika Pangeran Diponegoro bersama kedua pengikutnya Banteng Waring dan Jaya Suroto yang sedang kelaparan di dalam hutan di wilayah Bagelen Barat ketika itu, Kebumen sekarang, harimau ini datang membawa seekor rusa hasil buruannya, diserahkan kepada Pangeran Diponegoro untuk menyambung hidup dan perjuangan beliau pada suatu malam.
disebut salah satu karomah beliau sebagai seorang wali, sebagai seorang yang dikasihi Gusti Allah di dalam perjuangannya menegakkan agama, di dalam perjuangannya membela yang tertindas, di dalam perjuangannya untuk menjaga kedaulatan dari umat dan bangsa. Maka dengan masa kecil yang semacam itu beliau tumbuh menjadi dewasa sebagai Raden Mas Antawerya, dilantik sebagai pangeran, sebagai bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, mendampingi ayahandanya di saat-saat sulit ketika keraton Yogyakarta di bawah daulat kakek beliau Sri Sultan Hamengkubuwono II yang sangat keras di dalam menentang penjajah, yang menentang Daendeles dan Raffles. Yang satu gubernur Belanda Prancis, yang satu gubernur jenderal Inggris, semua dilawan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sementara ayahandanya Gusti Raden Mas Surojo yang menjadi putra mahkota berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Keraton Yogyakarta di tengah segala himpitan. Di saat-saat sulit itu, Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro memainkan peran yang sangat besar untuk selalu menjadi penasehat terpercaya ayahnya, menjadi penghubung dengan para pejabat dan juga berbagai unsur untuk membenahi Keraton Yogyakarta yang porak-poranda setelah penjarahan oleh Raffles di tahun 1812. Ketika beliau ditawari untuk menggantikan ayahandanya, dan bahkan tawaran itu 2 kali melalui Presiden Inggris John Crawford, Diponegoro menolak. 2 kali pula beliau menolak, bukan hanya karena menyadari bahwa ada adik beliau yang lahir dari permaisuri, tetapi juga beliau menyadari betapa beratnya amanah menjadi seorang raja, menjadi seorang yang harus melayani rakyat, sementara penjajah dengan sewenang-wenang dan seenak hati mempengaruhi kebijakan keraton, menarik pajak, menindas rakyat, dan raja sangat sulit untuk bisa berdaulat sepenuhnya membela rakyatnya di hadapan penjajah. Maka Raden Mas Ibnu Jarot yang bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV, beliau bimbing, beliau berikan nasihat sampai qadarullah wa masyafa'al. Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat di usia muda, dan naik tahtalah putra beliau Sri Sultan Hamengkubuwono V dalam usia yang masih balita. Dan Pangeran Diponegoro menjadi salah satu di antara beberapa wali sultan yang beliau dalam kedudukannya sebagai wali sultan terus mencoba memperjuangkan hak-hak rakyat, mencegah penindasan, melakukan protes kepada pejabat-pejabat korup, dan beliau gambarkan kebenciannya kepada penjajah, di antaranya tentang residen Nahuis van Bols yang beliau sebut karmonyo mangan lan ngombe sarto anjroh coro walandi, yang kesukaannya hanya makan, berpesta, minum minuman keras, dan menyebarkan gaya hidup Belanda di dalam keraton. Maka dengan terus mendiskusikan keprihatinannya baik dengan para bangsawan, di antaranya paman beliau Pangeran Mangkubumi, paman beliau Pangeran Ngabei Jayakusumo, dan paman-paman yang lain, eyang-eyangnya, serta juga dengan para adik dan kakaknya. Beliau juga berhubungan dengan para ulama, antara lain yang sangat dekat menjadi teman diskusi beliau Kiai Mojo dari wilayah Pajang di Surakarta, Kiai Baderan, Kiai Kasan Besari Mojo, sampai dengan Kiai Pulukadang, menjadi kawan diskusi yang terus memprihatinkan penderitaan rakyat, sampai akhirnya mereka bermufakat bahwa kezaliman harus dihentikan, perjuangan harus ditegakkan. Maka Belanda ternyata mendahului dengan penyerbuan ke Puri Tegalrejo pada 18 Juli 1825, dan hari itu Pangeran Diponegoro yang meloloskan diri ke arah barat ketika Puri Tegalrejo ini hancur dan terbakar, dan tidak ada yang membuat beliau menetes
meneteskan air mata selain terbakarnya masjid yang beliau sangat cintai. Beliau memaklumkan sebuah perang sabil dengan tujuan membangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Dan tekad beliau itu menjadi satu titik persatuan bangsawan, ulama, para santri, para kiai, para syekh, para haji, para pangeran. Bahkan diceritakan 2/3 dari jumlah keseluruhan pangeran di Keraton Yogyakarta bergabung dengan beliau. Persatuan antara kaum bangsawan, ulama, santri, bahkan rakyat abangan, bahkan yang disebut di dalam babat wong-wong Durjono, para preman desa bergabung dalam perjuangan beliau. Persatuan semacam itu yang sangat menakutkan bagi penjajah, sampai-sampai seperti disebutkan dalam penelitian Profesor Nancy Florida, setelah perang Diponegoro usai di tahun 1831, Belanda segera bentuk institut di Javalistal di Surakarta. Lembaga ini cover namanya Lembaga Institut Bahasa Jawa, tetapi tugas utamanya memisahkan antara identitas keislaman dan kejawaan. Propagandanya, kalau kamu Islam, kamu sudah bukan Jawa. Kalau kamu Jawa, kamu tidak bisa jadi Islam sepenuhnya. Dan propaganda itu terus-menerus dikobarkan oleh Institut di Javalistal Surakarta dengan dasar jangan sampai ada Diponegoro kedua yang bisa mempersatukan rakyat. Sehingga pada tahun 1880 misalnya terbit serat Babat Kediri, Suluk Darmo Gandul, serat Gartoloco. Semua isinya nadanya sama, yaitu mengolok-olok para wali, mengolok-olok para ulama, mengangkat-ngangkat budaya-budaya lama, ajaran-ajaran lama sebagai ajaran yang lebih adiluhung daripada Islam itu sendiri. Padahal keberhasilan Pangeran Diponegoro mempersatukan inilah yang paling ditakuti oleh penjajah. Maka menjadi kepentingan penjajah untuk memisah-misah rakyat Nusantara yang beridentitas Islam, dicegah supaya tidak lagi merasa Jawa. Yang beridentitas Jawa dicegah supaya jangan merasa sebagai seorang Muslim yang taat. Yang dengan itu dapatlah dicegah seorang Diponegoro timbul lagi, karena Diponegoro terlalu menakutkan bagi penjajah. 20 juta gulden habis untuk melawannya. Padahal ketika itu penghasilan kerajaan Belanda dari tanah jajahannya di Afrika, Asia maupun Amerika kalau ditotal setahun hanya 2 juta gulden. Artinya pendapatan 10 tahun digunakan untuk 5 tahun melawan Diponegoro. 15.000 serdadu Belanda tewas. Dan perang besar ini membangkrutkan kerajaan Belanda sampai tidak mampu mencegah disintegrasi di dalam negaranya sendiri, sehingga muncullah negara Belanda Selatan yang hari ini kita sebut Belgia. Negara Belgia berutang kepada Pangeran Diponegoro karena tanpa perang Jawa Belgia tidak akan merdeka. Demikian pula tadi sudah disinggung, perang Diponegoro membangkrutkan, lalu ada kebijakan tanam paksa kemudian melahirkan politik etis. Politik etis menjadi tempat di mana terbentuk generasi kebangkitan nasional dan generasi pergerakan kemerdekaan. Selain itu, sumbangsi Pangeran Diponegoro banyak sekali kepada seluruh bangsa ini, termasuk bagaimana para pelarian prajurit-prajurit Diponegoro menjadi pendiri-pendiri desa-desa yang membentang antara Kertosono di timur sampai Banyumas di barat, dari Bantul di selatan sampai Tegal dan Semarang di utara. Begitu banyak desa yang dengan bangga sampai hari ini mengatakan pendiri desa ini adalah pelarian Diponegoro. Demikian pula pesantren-pesantren yang berdiri dari ulama-ulama pendukung perang Diponegoro. Tadi Gus Nilzam menceritakan bagaimana sanad jihad Kiai Muhaimin Gunardo di Parahan Temanggung dengan
pasukan bambu runcingnya, bagaimana kemudian Nun di barat nanti sanad perang gerilya itu sampai ke Sudirman, lalu ditulis oleh Abdul Haris Nasution menjadi Fundamentals of Guerrilla Warfare. Itu ilmunya, sanadnya kalau ditarik ke atas sampai ke Pangeran Diponegoro, ilmu perang gerilya, yang buku yang ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution itu menjadi bacaan wajib di West Point Amerika Serikat, di Sandhurst Inggris, di Breda Belanda, semua akademi militer paling elit di dunia. Konon bahkan Fundamentals of Guerrilla Warfare adalah buku pegangan bagi ketua Mao di Cina dalam gerilya Partai Komunis Kung Chantang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, dan bahkan menjadi buku pegangan Ho Chi Minh di Vietnam dalam melawan invasi Amerika dan menang, sehingga Amerika bikin film Rambo untuk menunjukkan bahwa dia tidak kalah, padahal ya kalah. Dan bahkan Pangeran Diponegoro memberikan kontribusi melalui jalur ulama-ulama di Haramain, bagaimana kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu dari Tanara, leluhur dari mantan wakil presiden kita Ki Haji Ma'ruf Amin, adalah orang yang menyingkir ke barat setelah perang Diponegoro usai karena tekanan luar biasa kepada para ulama. Lalu dari beliau muncul ulama-ulama berikutnya, dari Syekh Mahfud At-Tarmasi sampai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi guru dari para bapak dan guru bangsa, H.O.S. Cokro Aminoto, Ki Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semua tiba di Jawa kembali. Bahkan ada Haji Rasul, bapaknya Hamka, yang mendirikan Sumatera Tawalib. Semuanya bermula dari ulama-ulama Haramain yang kemudian mengajarkan cinta tanah air, jihad fisabilillah sejak masa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang punya murid Syekh Daud Al-Fatani, yang Syekh Daud Al-Fatani punya murid Syekh Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas punya murid Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini. Semuanya terhubung sebagai sumbangsi Pangeran Diponegoro yang luar biasa dalam perjuangan dalam menegakkan keluhuran agama Islam, membela rakyat, dan Belanda tidak dapat mengakhiri perlawanan sang pangeran kecuali dengan sebuah tipu daya yang kemudian dijalankan oleh Jenderal de Kock di Magelang pada tanggal 2 Syawal di tahun 1830. Beliau datang untuk beranjang sana Idul Fitri sebagaimana umumnya, tetapi di situ beliau ditangkap, di situ beliau dikhianati, dan kemudian dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia. Dari Batavia dikapalkan menuju ke Manado lewat Ambon. Di Manado diasingkan selama 4 tahun karena masih dianggap berbahaya, dipindah ke Makassar, dikurung di dalam benteng Fort Rotterdam sampai akhir hayatnya, dan orang-orang Makassar mengenalnya sebagai Karaeng Jawa, sang raja Jawa yang dimuliakan. Sampai hari ini makam beliau yang terawat baik dan dijaga oleh para dzurriyyah di Makassar. Sang pangeran adalah sosok pribadi agung, dibesarkan oleh seorang nenek yang salihah lagi mujahidah, Ratu Ageng yang pernah mendampingi suaminya berjihad melawan VOC, yang terampil berkuda, memainkan tombak, menembakkan senapan, melepaskan anak panah. Seorang nenek mujahidah yang sangat melek huruf mengajarkan kepahlawanan Sayyidina Hamzah kepada beliau. Seorang nenek yang sangat dalam penghayatannya akan penderitaan rakyat dan mewariskan nilai-nilai perjuangan itu kepada sang cicit. Diponegoro adalah sebuah pribadi negarawan yang pada satu titik beliau bukan menyerah kalah, tetapi dia menyerahkan diri kepada takdir, kepada Allah setelah menuntaskan tugasnya sebagai seorang pejuang dan seorang pahlawan. Sebagai catatan akhir, atas permintaan Gus Nizam Yahya khusus tadi, saya diminta untuk merespon berbagai upaya yang akhir-akhir ini muncul melalui sosial media di mana-mana tentang dijatuhkannya marwah para pahlawan yang akan membuat bangsa kita kehilangan panutan, yang membuat anak-anak kita merasa para pahlawan
semuanya bermula dari interpretasi sejarah yang tidak didukung dengan landasan yang kuat. Seperti misalnya 3-4 tahun yang lalu pernah viral kebiasaan Diponegoro yang kalian tidak tahu. Beliau penggemar wine. Saya menulis tulisan khusus tentang hal ini, membantah klaim tersebut karena satu-satunya sumber sejarah yang digunakan untuk mendasari klaim itu adalah laporan seorang pengawal ajudan yang mendampingi beliau dari Batavia menuju Manado di tahun 1830 dalam perjalanan pengasihan. Namanya Justus Hendrik Norley, yang memiliki reputasi buruk, seorang yang ambisius, penjilat kepada atasan dan penginjak kepada bawahan, sampai matinya mati digantung rame-rame oleh rakyat ketika bertugas di Bengkulu. Justus Hendrik Norley ini, bagi kita yang belajar ilmu hadis, rawi yang matruk, karena laporannya pun hanya menyebutkan pada saat pelayaran ke Manado itu Pangeran Diponegoro dalam keadaan sakit malaria yang parah dan beliau mengalami mabuk laut yang sangat berat, sehingga untuk mengurangi rasa sakit beliau, Norley menawarkan anggur putih yang manis dan tidak memabukkan, mereknya Konstantin Wine. Norley melaporkan beliau mau menerima, padahal biasanya beliau orang yang sangat fanatik terhadap agama. Beliau berkenan meminumnya untuk mengurangi rasa sakit di tubuh beliau karena mabuk laut dan sakit malaria itu. Lalu cerita ini dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan ternyata Pangeran Diponegoro gemar wine. Sungguh sebuah penyesatan sejarah yang luar biasa, karena cerita beliau minum wine satu-satunya ya ceritanya Norley ini. Tidak ada dalam babat Diponegoro, tidak ada bahkan dalam laporan-laporan kolonial, tidak ada dalam babat yang ditulis oleh musuhnya Raden Adipati Cokronegoro yang disebut babat Kedung Kebu, tidak ada dalam babat oleh Keraton Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, tidak ada bahkan di dalam laporan-laporan oleh Legiun Mangkunegaran yang menjadi lawan beliau, tidak ada dalam laporan-laporan di Stuart, laporan de Kock, laporan dari clearance, tidak ada. Tetapi diklaim seperti itu sebagai gemar. Satu, kalaupun benar beliau berkenan minum, pasti karena beliau telah dengan hati-hati memeriksa bahwa karena tidak musker, tidak memabukkan, maka dia tidak haram. Yang kedua, karena alasannya adalah untuk obat. Dan yang berikutnya jelas bahwa minum sekali itu tentu tidak boleh sama sekali diistilahkan hobi atau gemar. Keadaannya sangat berbeda. Contoh bagaimana media memframing jahat terhadap para pahlawan kita. Yang kedua, saya juga membuat tulisan khusus membantah, meskipun ini interpretasi dari orang yang saya hormati, Profesor Dr. Peter Carey, tentang kejadian di Kedaren malam menjelang pertempuran Gowok, di mana di dalam pertempuran Gowok itu pangeran tadi disebutkan terluka. Dan karena luka itu beliau mengatakan ini karena dosa. Terluka di perang, saking waraknya, zuhudnya, orang yang sangat bermuhasabah, beliau mengatakan ini pasti karena dosaku. Lalu dalam babat tertulis begini, ono ing daren punika ing dalu kinan meteki kang boyongan Nyonyah Cino. Di Kedaren itu pada suatu malam, karena kelelahan yang sangat berat, beliau minta dipijit dan didatangkanlah seorang tawanan berkebangsaan Tionghoa untuk memijit beliau. Lalu ada kalimat berikutnya, jeung pangeran salah karti, sang pangeran merasa sangat bersalah karena rindunya kepada sang istri. Lalu diinterpretasi bahwa terjadi naudzubillah perzinahan saat itu. Tidak. Kita kalau merasakan rasa bahasa yang namanya tembang itu kan tidak ada titik komanya, nyambungnya bisa ke atasnya, bisa ke bawahnya. Salah kardi itu perasaan bersalah, bukan kesalahan untuk melakukan satu yang mungkar. Perasaan bersalah karena dipijit oleh orang yang bukan mahramnya itu sudah menjadi rasa bersalah yang sangat besar bagi beliau. Bukan beliau melanggar halal haram di situ. Dan interpretasi-interpretasi lain yang panjang
mendiskreditkan para pahlawan kita, dan kita yang terus belajar sejarah dan belajar dari sejarah bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa pahlawan-pahlawan kita memang bukan manusia suci, memang bukan tidak pernah keliru, tapi mereka telah menunjukkan kebesarannya, mengukirkan amalnya. Dan inilah ketika Kolonel Clarence menawarkan kepada Diponegoro, Pangeran, dari bagian barat ini ke Magelang akan melewati banyak benteng Belanda. Di setiap benteng saya tawarkan Anda dihormati dengan salvo. Berapa banyak yang harus kami tembakkan? Kata sang pangeran, 75. Kenapa 75? Karena itulah sang Nabi SAW, 4 Khulafaur Rasyidin, dan 70 syuhada perang Uhud. Setiap benteng 75 tembakan, Pangeran? Ya. Ternyata setelah Clarence memeriksa, anggarannya tidak cukup. Maka kemudian Pangeran Diponegoro tertawa dan mengatakan, nggak apa-apa, nggak usah pakai tembakan salvo. Toh kalian sepanjang perang ini sudah pernah menembakku lebih dari 100.000 kali. Dan tidak